Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Maulina Putri, NIM B2112200088, kelas C dari Prodi Akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab ijtahada yajtahidu, ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Menurut Imam Al-Amidi, pengertian ijtihad yaitu mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum syara yang bersifat dani, sampai merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan dalam kemampuannya itu. Ijtihad bisa dipandang sebagai salah satu metode penggali sumber hukum. Dasar-dasar ijtihad atau dasar hukum ijtihad ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi para ulama tidak sembarangan dalam menentukan hukum dari suatu permasalahan. Di dalam ayat yang menjadi dasar dalam berijtihad sebagai firman Allah SWT dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu inna ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmata. Inna fi dzalika laayati liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim, yang berarti, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis sendirimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Tujuan ijtihad adalah menentukan hukum dari perkara yang baru demi memenuhi keperluan umat muslim akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat tertentu pada waktu tertentu. Fungsi ijtihad sebagai salah satu sumber hukum Islam yaitu menetapkan suatu hukum Islam yang belum disebutkan secara tegas dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Fungsi ijtihad yang pertama ar-rujuk atau kembali, mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan As-Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Al-Ibya atau kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Al-Inabah atau pembenahan, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Tidak semua orang dapat melakukan ijtihad dan menghasilkan hukum yang tepat. Berikut beberapa syarat yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan ijtihad. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang kedua, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarik atau sejarah. Memahami cara merumuskan hukum atau istinbat, memiliki keluhuran akhlak mulia. Di samping adanya syarat-syarat dalam berijtihad, adapun rukun ijtihad yang perlu diketahui sebagai berikut. Al-waqi, yaitu adanya kasus yang terjadi atau diduga akan terjadi tidak diterangkan oleh nas. Kedua, mujtahid ialah orang yang melakukan ijtihad dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, mujtahid fil ialah hukum-hukum syariah yang bersifat amali atau takli. Dan keempat, dalil syara untuk menentukan suatu hukum bagi mujtahid fil. Hukum melakukan ijtihad. Fardu ain melakukan ijtihad untuk kasus dirinya sendiri dan ia harus mengamalkan hasil ijtihadnya sendiri dan untuk menjawab permasalahan yang belum ada hukumnya. Fardu kifayah jika permasalahan tidak dikhawatirkan akan menghasilkan atau menghabiskan waktunya. Hukum sunnah jika ijtihad permasalahan yang baru baik ditanya maupun tidak. Haram, ijtihad yang telah ditetapkan secara qat'i karena bertentangan dengan hukum syara. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Namun, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum Islam, Al-Quran dan Al-Hadis. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Mu'az bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika mengutusnya ke Yaman, ia bersabda,
Bagaimana engkau akan memutuskan suatu perkara yang dibawa oleh orang kepadamu? Muaz berkata, saya akan memutuskan menurut kitabullah Al-Quran. Lalu Nabi berkata, dan jika di dalam kitabullah engkau tidak menemukan sesuatu mengenai soal itu? Muaz menjawab, jika begitu, saya akan memutuskan menurut sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Nabi bertanya lagi, dan jika engkau tidak menemukan sesuatu hal di dalam sunnah? Muaz menjawab, saya akan menggunakan pertimbangan akal pikiran sendiri tanpa bimbang sedikit pun. Kemudian Nabi bersabda, Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan bimbingan kepada utusan Rasulnya dengan suatu sikap yang disetujui Rasulnya. Hadis riwayat Darimi. Bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama, ijma adalah suatu kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan atau menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran atau Al-Hadis dalam suatu perkara. Kedua, qiyas adalah mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis karena kesamaan sifat, manfaat, sebab, dan bahaya dengan masalah lain sehingga ditetapkan hukum yang sama. Maslahah mursalah artinya penetapan hukum yang menitikberatkan pada kemanfaatan dan kegunaan suatu perbuatan dengan tujuan hakiki universal terhadap syariat Islam. Sudut zari'ah adalah suatu pemutusan hukum atau hal yang mubah, makruh, ataupun haram demi kepentingan umat. Istishab adalah suatu penetapan hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Urf adalah penetapan bolehnya suatu adat istiadat dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Istihsan adalah suatu tindakan satu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syarak yang mengharuskannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.